Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizka Nur Afifah dengan PA1 dengan NIM 21106011066. Nah, di sini kita akan membahas bab toharoh dan sholat. Nah, kenapa sih toharoh itu sangat penting? Karena toharoh itu ditempatkan di sisi paling utama umat Islam karena merupakan kegiatan bersuci dari hadas baik besar maupun kecil. Biasanya toharoh dilakukan sebelum mengerjakan ibadah seperti sholat. Nah, toharoh itu ada 3, yaitu wudhu, mandi besar, dan tayamum. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu contohnya haid dan nifas. Nah, perempuan itu diwajibkan untuk bersuci yaitu dengan mandi wajib. Terus contoh hadas kecil nih, biasanya juga kita sering melakukannya yaitu kencing atau kentut. Setelah membuang hadas kecil diwajibkan untuk bersuci yaitu dengan berwudu. Nah, selanjutnya ada dalil dan hadis bersuci. Nah, dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya itu, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kemudian ada hadis, menurut hadis riwayat Muslim yang bunyinya la yaqbalullahu sholata bi ghairi tahur. Nah, artinya itu Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Maka dari itu bersuci itu sangat penting ya teman-teman. Untuk bersuci itu alatnya yang utama adalah menggunakan air. Nah, air yang dimaksud adalah air yang suci dan mensucikan. Di antaranya adalah air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air embun, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas bab wudhu. Karena wudhu itu sangat penting dan sering kita lakukan setiap harinya. Nah, niatnya itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, tata cara yang pertama yaitu mencuci kedua tangan dan sela-sela jari sebanyak 3 kali. Dipastikan sampai bersih ya teman-teman. Kemudian berkumur. Nah, berkumur itu juga diulang 3 kali dan dianjurkan untuk membuang bekas kumurnya itu di sebelah kiri. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung yaitu dengan memasukkan tapi jangan sampai ke dalam-dalamnya gitu. Kemudian membasuh muka itu dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku. Dianjurkan itu sebelah kanan dulu 3 kali dan sebelah kiri 3 kali. Yang keenam, membasuh ujung rambut sebagian kepala. Itu biasanya dari ujung rambut saja ya teman-teman. Kemudian membasuh telinga dalam dan luar itu menggunakan jari telunjuk dan jempol diputarkan dari bawah ke atas sebanyak 3 kali dari kanan, kemudian dilanjut ke kiri. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki itu dianjurkan dari kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjut ke kiri. Nah, selanjutnya ada doa setelah wudhu nih. Bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian kita akan membahas bab sholat. Nah, kenapa sih sholat itu penting? Atau kenapa sih kita harus sholat wajib 5 waktu? Karena sholat itu merupakan rukun Islam yang kelima. Dan sholat itu ada 2, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu harus benar-benar kita laksanakan karena kita sebagai umat muslim. Dan jika ditinggalkan maka hukumnya dosa. Kemudian kalau sholat sunnah itu boleh dikerjakan dan nantinya akan mendapat pahala. Dan jika tidak dilaksanakan pun juga tidak akan mendapat dosa. Kemudian ada dalilnya yaitu terdapat di surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang artinya selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah ibadah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian ada syarat sah sholat. Kenapa sih ada syarat sah sholat? Karena agar sholat kita itu diterima dan hukumnya itu sah. Nah, syarat-syaratnya itu adalah yang pertama harus beragama Islam, balik dan berakal sehat, bersih dari najis kecil dan besar, mengetahui tata cara sholat, sudah masuk waktu sholat 5 waktu, harus selalu menghadap kiblat, dan yang terakhir wajib memenuhi peraturan menutup aurat. Selanjutnya yaitu ada rukun sholat. Nah, rukun sholat ini ada banyak nih. Yang pertama itu ada berdiri bagi yang masih mampu, mengucapkan niat di dalam hati, mengucapkan takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah di setiap rakaat, kemudian ruku dan tumakninah, membaca i'tidal setelah ruku dengan tumakninah, menjalani sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW saat tasyahud akhir, salam pertama, dan rukun yang terakhir yaitu tertib melakukan rukun sholat secara berurutan. Selanjutnya kita akan membahas waktu mengerjakan sholat dan niatnya. Yang pertama itu adalah sholat subuh dikerjakan dengan 2 rakaat. Nah, sholat subuh itu merupakan sholat 5 waktu yang dikerjakan paling awal, yakni sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, dan berbeda dengan sholat yang lain karena ada sunnah untuk membaca doa kunut. Niat dari sholat subuh yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat duhur dikerjakan 4 rakaat, dan sholat zuhur dikerjakan itu pada siang hari, tepatnya ketika matahari berada di tengah-tengah langit sampai bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Niatnya yaitu sholli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu ada sholat asar yang dikerjakan 4 rakaat dan dikerjakan sejak bayangan benda sedikit melebihi bendanya sampai matahari terbenam. Niatnya yaitu sholli fardhul asri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu ada sholat maghrib yang dilakukan 3 rakaat dan dilakukan sejak matahari terbenam hingga mega merah di langit sudah tidak tampak lagi. Nah, niatnya yaitu sholli fardhul maghribi salata rakaati mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir itu ada sholat isya yang dikerjakan 4 rakaat dan dilakukan itu sejak hilangnya mega merah sampai terbit fajar shodiq atau fajar yang pancaran cahayanya membentang atau secara horizontal. Nah, niatnya yaitu sholli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya kita juga akan membahas tata cara mengerjakan sholat wajib. Yang pertama yaitu membaca niat dengan khusyuk. Sebelum membaca niat dipastikan membaca basmalah dan juga membaca ta'awudz dulu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat kedua tangan sampai ke depan telinga atau sejajar dengan telinga dengan membaca Allahu Akbar. Selanjutnya tata cara yang ketiga yaitu membaca doa iftitah dengan melipat kedua tangan di dada dengan membaca Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa aswila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma anna minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin.
Selanjutnya yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Hukumnya membaca surat Al-Fatihah yaitu wajib dan membaca surat pendek hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kelima yaitu ada ruku dengan membungkukkan badan setara dengan 45 derajat dengan membaca Subhanallahi rabbiyal azimi wa bihamdih dan dibaca sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang keenam yaitu ada i'tidal, sama ya gerakannya dengan mengangkat kedua tangan sampai ke depan telinga dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya yaitu ada sujud dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada duduk di antara dua sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian ada tasyahud awal dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tata cara yang 10 yaitu tasyahud akhir, bacaannya sama dengan tasyahud awal, cuma ada tambahannya ya, yaitu dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian tata cara sholat yang terakhir yaitu ada salam dengan menengokkan kepala ke kanan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi inni as'aluka fauza bil jannah dan menengokkan kepala ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi inni as'aluka najatam minan nari wal afwahin dal hisab. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran nih. Siapa tahu ada yang belum mudeng atau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah belajar, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.